Halo semuanya, balik lagi bareng aku. Kali ini aku bakalan ngebahas soal TIU SKD CPNS 2024 tentang penalaran logis. Nah teman-teman, seperti yang aku katakan tadi, soal-soal penalaran logis ini pernah aku bahas di video selanjutnya. Nah kali ini aku bakalan ngebahas lagi dengan lebih banyak soal. Nah teman-teman bisa sambil belajar di rumah, memahami dari rumah dengan hanya melihat dan menonton video ini. Biar nggak lama-lama, kita langsung aja bahas soal yang pertama. Bahan katun lebih baik daripada bahan nilon. Bahan yang lebih baik, lebih tahan lama, dan lebih mahal. Nah teman-teman, soal-soal seperti ini teman-teman harus benar-benar memahami apa sih yang menjadi kunci dari soal ini. Nah di soal, bahan yang lebih baik, lebih tahan lama, dan lebih mahal. Bahan katun lebih baik daripada bahan nilon. Maka bahan nilon tidak lebih tahan lama dan tidak lebih mahal daripada bahan katun. Kita lihat di pilihan soalnya ya teman-teman. A. Bahan nilon lebih tahan lama dan lebih mahal daripada bahan katun. Salah ya teman-teman. Yang B. Bahan nilon tidak lebih tahan lama tetapi lebih mahal daripada bahan katun. Ini juga salah. Yang mahal itu bahan katun karena lebih baik dan tahan lama ya teman-teman. Yang C, bahan nilon tidak lebih tahan lama dan tidak lebih mahal daripada bahan katun. Nah, ini yang benar teman-teman. Yang D, bahan nilon lebih tahan lama tetapi tidak lebih mahal daripada bahan katun. Ini juga salah. Nilon tidak tahan lama ya teman-teman. Yang E, bahan nilon sama tahan lama dan sama mahalnya dengan bahan katun. Ini tentu juga salah. Nah, teman-teman bisa dilihat jawaban yang C ya teman-teman. Bahan nilon tidak lebih tahan lama dan tidak lebih mahal daripada bahan katun. Untuk soal-soal penalaran logis ini teman-teman seperti menyimpulkan soal yang mana yang benar gitu teman-teman. Kita lanjut soal yang nomor 2. Semua yang berbunga adalah tanaman. Sebagian tanaman warnanya indah. Nah, yang A, semua yang berbunga warnanya tidak indah. Yang B, semua yang warnanya tidak indah adalah tanaman. Yang C, semua tanaman adalah berbunga. Yang D, sebagian yang berbunga warnanya tidak indah. Yang E, semua yang warnanya tidak indah tidak berbunga. Kira-kira apa ya teman-teman jawabannya? Silakan teman-teman jawab di kolom komentar. Teman-teman bisa simpulkan dari rumah, kira-kira apa jawaban dari soal yang nomor 2. Semua yang berbunga adalah tanaman, sebagian tanaman warnanya indah. Oke, kita bahas sebagian tanaman warnanya indah. Artinya sebagian tanaman warnanya tidak indah. Karena sebagian indah, sebagian tidak ya teman-teman. Yang kedua, semua yang berbunga adalah tanaman. Maka sebagian yang berbunga warnanya tidak indah. Dari kelima pilihan jawaban teman-teman, jawaban yang benar adalah D. Sebagian yang berbunga warnanya tidak indah. Karena yang A nih teman-teman, semua yang berbunga warnanya tidak indah. Ini salah karena semua yang berbunga itu tanaman dan sebagiannya warnanya indah. Jadi ini tidak indah semua gitu. Yang B, semua yang warnanya tidak indah adalah tanaman. Ini juga salah karena sebagian tanaman warnanya indah. Yang C, semua tanaman adalah berbunga. Ini tentu juga salah karena yang berbunga itu adalah tanamannya, bukan tanamannya adalah berbunga. Yang D, sebagian yang berbunga warnanya tidak indah. Sebagian yang berbunga warnanya tidak indah. Ini benar karena semua yang berbunga adalah tanaman, sebagian tanaman warnanya tidak indah. Yang E, semua yang warnanya tidak indah tidak berbunga. Ini juga salah karena semua yang berbunga adalah tanaman, sebagian tanaman warnanya indah. Jadi jawabannya adalah D ya teman-teman. Sebagian yang berbunga warnanya tidak indah. Soal yang nomor 3, sayur lodeh lebih bergizi daripada sayur tumis. Sayur yang lebih bergizi lebih enak dan lebih mahal harganya. Nah, kita langsung bahas. Yang A, sayur tumis lebih enak dan lebih mahal daripada sayur lodeh. Salah ya teman-teman, karena yang lebih mahal itu sayur yang bergizi, yaitu sayur lodehnya. Jadi sayur tumis itu nggak mahal. Yang B, sayur tumis tidak lebih enak dan lebih mahal daripada sayur lodeh. Ini juga salah, karena yang lebih enak dan lebih mahal itu sayur lodeh, bukan sayur tumis.
Yang C, sayur tumis tidak lebih enak dan tidak lebih mahal daripada sayur lodeh. Ini benar teman-teman, karena yang lebih mahal dan lebih enak itu adalah sayur lodeh. Dan sedangkan yang C di sini sayur tumis. Yang sayur tumis tidak lebih enak dan tidak lebih mahal daripada sayur lodeh. Ini benar ya teman-teman. Yang D, sayur tumis lebih enak dan tidak lebih mahal daripada sayur lodeh. Sayur tumis lebih enak. Ini salah, karena sayur lodeh yang lebih enak karena lebih mahal. Yang E, sayur tumis sama enak dan sama mahalnya dengan sayur lodeh. Ini juga salah, karena yang benar hanya sayur lodeh yang lebih mahal dan lebih enak. Sayur tumis nggak enak, nggak mahal ya. Jadi jawaban yang benar dari kelima pilihan ini teman-teman, jawabannya adalah C. Sayur tumis tidak lebih enak dan tidak lebih mahal daripada sayur lodeh. Oke, soal selanjutnya, di sebuah keluarga ayah selalu bepergian dengan ibu. Ibu selalu bepergian disertai dengan adik. Nah, kira-kira apa nih jawabannya teman-teman dari kelima pilihan? Silakan teman-teman jawab di kolom komentar. Setelah ini akan kita bahas. Yang A, jika ayah tidak bepergian, maka adik bepergian. Yang B, jika ibu bepergian, maka ayah tidak bepergian. Yang C, jika adik tidak bepergian, maka ayah tidak bepergian. Yang D, jika adik bepergian, maka ayah tidak bepergian. Yang E, jika adik tidak bepergian, maka ayah bepergian. Pertanyaannya, di dalam sebuah keluarga itu, ayah yang selalu bepergian dengan ibu. Nah, yang ibu selalu bepergian disertai dengan adiknya. Jadi kalau ayahnya bepergian, adiknya juga bepergian ya tentunya. Dari kelima jawaban ini teman-teman, kita lihat dulu yang A, jika ayah tidak bepergian maka adik bepergian. Ini salah, karena kalau ayah bepergian, adik pasti juga bepergian, karena adik selalu ikut dengan ibu yang selalu bepergian dengan ayah. Yang B, jika ibu bepergian maka ayah tidak bepergian. Ini juga salah. Yang C, jika adik tidak bepergian maka ayah tidak bepergian. Ini benar teman-teman yang C. Yang D, jika adik bepergian maka ayah tidak bepergian. Ini juga salah. Yang E, jika adik tidak bepergian maka ayah bepergian. Ini juga salah ya teman-teman. Jadi dari kelima pilihan di situ jawabannya adalah C. Jika adik tidak bepergian maka ayah tidak bepergian. Jadi kalau ayah nggak pergi, adik juga nggak pergi, karena ayah perginya sama ibu. Karena ayah perginya sama ibu dan ibu selalu bersama dengan adik. Jadi jika ayah bepergian maka adik juga bepergian, atau jika ayah tidak bepergian maka adik juga tidak bepergian teman-teman. Soal yang selanjutnya, semua obat mengandung vitamin, sebagian obat rasanya pahit. Nah, ini teman-teman ada premis, sebagian obat rasanya pahit. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian obat rasanya tidak pahit, tapi semuanya mengandung vitamin. Jadi kita lihat di sini jawaban yang A dulu, sebagian obat rasanya tidak pahit, tetapi mengandung vitamin. Ini bisa nih teman-teman. Yang B, semua obat rasanya pahit dan mengandung vitamin. Semua obat rasanya pahit dan mengandung vitamin. Ini salah ya teman-teman, karena nggak semua obat rasanya pahit. Yang C, sebagian obat rasanya pahit dan tidak mengandung vitamin. Ini juga salah. Sebagian obat rasanya memang pahit, tapi semuanya mengandung vitamin. Yang D, sebagian obat rasanya tidak pahit dan tidak mengandung vitamin. Ini juga salah. Yang E, semua obat rasanya tidak pahit tetapi mengandung vitamin. Ini juga salah ya teman-teman, karena sebagian obat rasanya pahit, sebagian juga ada yang nggak pahit. Jadi dari kelima pilihan ini teman-teman, yang paling benar jawabannya adalah A, sebagian obat rasanya tidak pahit tetapi mengandung vitamin teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi soal-soal penalaran logis di SKD CPNS 2024. Nah, selanjutnya aku bakal ngebahas berbagai soal-soal CPNS 2024. Teman-teman tetap stay dan jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. See you di next video. Bye-bye.